Kehidupan keluarga besar Aditya kini benar-benar berada di titik terendah. Perselingkuhan antara Aditya dan Gisel yang sebelumnya masih bisa ditutupi akhirnya pecah ke permukaan dengan cara yang paling memalukan. Sandra yang merasa marah karena rencananya untuk berjodoh dengan Kenzo gagal akibat kedekatan Kenzo dan Mutiara, menyewa seorang selebgram untuk menyebarkan isu tersebut. Video, foto, hingga gosip yang sudah dipoles sedemikian rupa langsung viral di media sosial. Dalam hitungan jam, nama Aditya hancur lebur. Dampaknya pun mengerikan. Investor yang tadinya masih ragu-ragu untuk bertahan, kini benar-benar menarik diri. Mereka takut reputasi buruk Aditya merusak citra perusahaan. Bahkan hubungan bisnis yang sudah lama terjalin dengan kolega pun runtuh seketika. Perusahaan Aditya terjerembab dalam kebangkrutan, utang menumpuk, dan ancaman hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan pun mulai berdatangan. Di tengah keterpurukan itu, Gisel justru merasa tidak rela hanya dirinya yang menanggung malu. Ia balik menyerang Rianti. Dengan segala cara, Gisel berusaha mencari kelemahan Rianti agar bisa dijatuhkan di depan Aditya. Ia tahu jika Rianti goyah, posisinya bisa kembali masuk ke kehidupan Aditya. Gisel pun mulai mengorek masa lalu Rianti, mencari-cari celah yang bisa dipakai sebagai senjata. Ketegangan semakin tinggi jika pada akhirnya Gisel akan mendapatkan sebuah petunjuk mengejutkan. Kebenaran bahwa Kenzo bukanlah anak kandung Aditya. Rahasia yang selama ini disembunyikan Rianti dengan segala cara kini terancam terbongkar. Jika benar Gisel berhasil memastikan hal itu, maka posisi Rianti akan benar-benar runtuh. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan Aditya, tetapi juga mungkin kehilangan seluruh gengsinya sebagai istri sah. Senjata itu akan menjadi pukulan telak, apalagi ketika Aditya sudah kehilangan segalanya dari sisi bisnis. Sementara itu, kondisi Mutiara pun tidak kalah menderita. Aditya yang tengah dilanda tekanan besar mulai melampiaskan emosinya ke arah yang salah. Sikapnya kepada Mutiara berubah semakin kasar. Ia menuduh Mutiara terlalu ikut campur urusan keluarga, padahal gadis itu hanya berniat membantu. Semua kebaikan yang pernah Mutiara lakukan seolah hilang begitu saja, tertutup oleh emosi dan rasa malu Aditya terhadap kejatuhan yang ia alami. Namun justru disinilah posisi Mutiara semakin menyedihkan tetapi juga krusial. Walau terus diperlakukan semena-mena, ia tetap menjadi satu-satunya sosok yang mampu memberi harapan bagi keluarga Aditya. Kenzo dan Aurel masih setia berdiri di sisinya, tidak rela melihat Mutiara diperlakukan buruk. Big Ipah pun tak hentinya memberi semangat meski ia tahu situasi semakin sulit. Kondisi ini menjadi titik balik besar dalam cerita. Rianti berada di ujung tanduk karena rahasianya bisa terbongkar oleh Gisel. Aditya kehilangan perusahaan, reputasi, dan arah hidup. Mutiara semakin ditekan meski justru menjadi sosok yang bisa menyelamatkan. Dan di tengah semua kekacauan itu, konflik lama dan rahasia besar yang sudah lama tertutup perlahan-lahan mulai mendekati waktunya untuk terbongkar. Gisel yang kini berada di posisi terpojok setelah dipecat oleh Aditya tidak mau tinggal diam. Harga dirinya hancur, status sosialnya terancam, dan amarahnya terhadap Rianti semakin membara. Dalam situasi itu, ia menyusun strategi baru, menjadikan rahasia tentang Kenzo sebagai senjata pamungkas. Ia tahu jika rahasia itu terbongkar, rumah tangga Aditya akan benar-benar hancur dan Rianti akan terpuruk. Strategi Gisel dibangun dalam beberapa langkah licik, menggali informasi lama di rumah sakit. Gisel mulai menelusuri kembali jejak masa lalu Rianti, khususnya saat Kenzo masih bayi. Ia menggunakan koneksinya untuk mendapatkan rekam medis atau data adopsi.
Dari sana, Gisel berharap menemukan bukti bahwa Kenzo bukan anak kandung Aditya dan Rianti, melainkan bayi yang ditinggalkan di rumah sakit lalu diambil oleh Rianti. Mendekati orang dalam yang tahu rahasia. Gisel tahu ada beberapa orang lama yang masih menyimpan cerita, mulai dari perawat rumah sakit hingga tetangga lama Rianti. Ia berusaha mendekati mereka dengan uang atau iming-iming lain untuk membuat mereka mau bersaksi jika saatnya tiba. Menekan Rianti dengan ancaman. Sebelum benar-benar membongkar rahasia ke publik, Gisel menggunakan informasi yang ia punya untuk menekan Rianti. Ia mengancam akan mengungkapkan semuanya kepada Aditya jika permintaannya tidak dipenuhi, entah itu berupa uang, posisi, atau bahkan kesempatan untuk kembali ke perusahaan. Ancaman ini membuat Rianti semakin tertekan dan takut. Momen puncak di depan Aditya. Strategi pamungkas Gisel adalah menunggu momen ketika keluarga Aditya sedang berada di titik paling rapuh, lalu menjatuhkan bom besar, mengungkap bukti bahwa Kenzo bukan anak kandung Aditya. Ia merencanakan itu terjadi langsung di depan Aditya agar efek emosionalnya lebih menghancurkan. Tinggal investor besar. Dengan masuknya Mutiara ke lingkaran Pak Bobi, ada harapan baru yang muncul, apalagi ketika Pak Bobi menunjukkan ketertarikan untuk menjadi investor di perusahaannya. Aditya melihat ini bukan sekadar pertolongan, tetapi juga sebuah keajaiban yang datang di saat krisis. Hatinya pun semakin luluh terhadap Mutiara, membuat ikatan batin di antara mereka makin terasa. Rianti, di sisi lain justru merasa dilema. Di satu sisi ia senang karena peluang kebangkrutan perusahaan bisa terselamatkan. Namun di sisi lain kebenciannya terhadap Mutiara semakin dalam. Baginya, posisi Mutiara yang sekarang justru menjadi ancaman besar. Dari seorang gadis yang dianggap rendah, kini bisa saja berbalik menjadi orang paling berpengaruh dalam hidupnya. Rianti mulai khawatir bukan hanya pada kedekatan Mutiara dengan Kenzo, tapi juga kemungkinan besar kalau rahasia masa lalu akan terbongkar karena keterhubungan antara Aditya, Widuri, dan Mutiara.